Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Alfaris. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kepada kalian semua apa itu hak asasi manusia, asas-asasnya, dan semua hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Harapan saya video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi yang menonton, dan saya harap kalian bisa memahami dengan jelas penjelasan dari saya ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dari definisi hak asasi manusia itu sendiri. Jadi berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang pertama, asas-asas itu sendiri, hak asasi manusia itu sendiri, yang pertama ada inherent atau melekat. Hak asasi manusia dimiliki karena kodrat atau martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diperoleh dengan jalan apapun. Lalu yang kedua ada universal. Universal yang bisa dibilang artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Karena hak asasi manusia merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa pengaruh dari suku, ras, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Lalu asas yang ketiga ada inalienable atau tidak dapat dicabut, yakni hak asasi manusia tidak bisa dipungkiri merupakan milik semua manusia sejak lahir. Lalu yang keempat ada indivisible atau tidak dapat dibagi. Antara satu hak dan hak asasi dengan hak asasi lainnya saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dibagi atau dipisahkan. Lalu yang kelima ada interdependent. Interdependent ini sendiri berarti pemenuhan suatu hak asasi akan sangat tergantung dari pemenuhan hak asasi lainnya. Baik, yang keenam ada dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Lalu yang ketujuh ada tidak bisa dikurangi atau dirampas. Lalu ada hak. Hak itu sendiri adalah klaim atau tuntutan yang sah atau dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang untuk memenuhi sesuatu yang dituntut itu. Lalu ada hak asasi. Apa sih hak asasi itu? Hak asasi adalah klaim atas sesuatu yang dimiliki dan dikuasai semesta ini. Jadi, tidak diberikan sehingga tidak bisa dirampas. Lalu ada subjek hak. Subjek hak sendiri adalah orang yang memiliki hak atau si pemilik hak, objek hak. Lalu yang kedua ada objek hak, yaitu menuntut pemenuhan isi hak itu. Lalu pada prinsip dasar hak asasi manusia itu sendiri terdiri atas 1. Kesetaraan, 2. Non-diskriminasi, dan juga perlindungan. Baiklah, lalu ada hubungan hak dan kewajiban. Kewajiban yang diimplikasikan oleh hak. Yang pertama ada kewajiban negatif. Kewajiban negatif dalam pengimplikasian ini adalah kewajiban yang memerintahkan relasi antara seorang dengan apa yang menjadi haknya. Lalu ada kewajiban positif, yang mana kewajiban ini memerintahkan mempertahankan relasi antara seseorang dengan apa yang menjadikan haknya. Lalu ada hubungan hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Dalam hak untuk hidup ini terdapat kewajiban negatif, yaitu kewajiban untuk tidak mencabut nyawa orang itu. Lalu ada kewajiban positif, yang mana kewajiban ini adalah kewajiban yang menyediakan lainnya yang dibutuhkan orang itu untuk tetap mempertahankan hidupnya.
Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya seputar hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.